Perkenalkan, nama saya Delia Nurfianti dengan NIM 2161212000. Untuk video ini, video selanjutnya dari pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan nomor 2, yaitu secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya dari dalam Al-Quran dan hadis. Dalam memahami ajaran agama, umat Islam terbagi dalam beberapa kelompok besar, yaitu moderat, puritan, dan liberal. Berikut penjelasan singkat. Yang pertama, Islam moderat. Islam moderat ini kelompok moderat cenderung mengambil jalan tengah, menggabungkan pemahaman tradisional dengan nilai-nilai modern, dan mereka mendukung toleransi, dialog antaragama, dan pembaruan yang tidak mengabaikan tradisi. Untuk contoh turunan kelompok dari Islam moderat ini sendiri seperti Nahdlatul Ulama (NU), yaitu mempertahankan tradisi keagamaan lokal dan moderasi dalam beragama. Yang kedua ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini mendorong pembaruan pendidikan dan sosial sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Mengapa terjadi atau penyebab perbedaannya, yaitu karena terdapat pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya sambil tetap menjaga esensi pada ajaran agama Islam. Yang kedua itu ada kelompok Islam Puritan. Kelompok Islam Puritan ini berusaha kembali kepada ajaran Islam yang dianggap murni, seringkali dengan menekankan pada teks Al-Quran dan hadis tanpa interpretasi kontekstual yang luas. Untuk contoh turunan kelompok Islam Puritan ini seperti Salafi, di mana berusaha meniru praktik-praktik generasi awal Islam, Salaf al-Salih secara literal. Ada juga Wahabi, di mana gerakan reformasi yang berfokus pada pemurnian tauhid dan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Mengapa terjadi atau penyebab perbedaannya, yaitu karena mereka itu menekankan pada pemahaman literal dan tekstual dari sumber-sumber umat Islam, serta keinginan untuk menghilangkan inovasi bid'ah dan praktik keagamaan. Yang terakhir ada Islam liberal. Kelompok liberal cenderung lebih kritis dan terbuka terhadap interpretasi baru dari ajaran Islam. Mereka itu lebih menekankan hak asasi manusia, demokrasi, serta kesetaraan gender. Untuk turunan kelompok ini sendiri itu seperti jaringan Islam liberal, JIL, yang dimana mempromosikan interpretasi kontekstual dan progresif dari ajaran Islam. Dan ada juga intelektual Muslim progresif, yaitu akademisi dan pemikir yang mendorong pemikiran Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mengapa terjadi perbedaan, yaitu karena penggunaan metode hermeneutika dan pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks agama, serta keinginan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan nilai-nilai kontemporer. Di lain itu, adapun penyebab umum perbedaan antara kelompok turunan tersebut, yaitu seperti interpretasi tekstual dan versus kontekstual, yaitu perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Sebagai pemaham
secara tekstual, sementara yang lain menggunakan konteks sejarah dan sosial. Ada juga pengaruh sosial dan budaya. Kondisi sosial, politik, dan budaya setempat juga mempengaruhi cara umat Islam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Ada juga di dalam pendidikan dan pemikiran, di mana latar belakang pendidikan dan akses terhadap pemikiran modern itu mempengaruhi cara individu dan kelompok itu memahami sebuah ajaran di dalam agama. Tetapi meskipun sumber ajaran primernya sama, mungkin terjadi perbedaan ini muncul juga karena variasi dalam pendekatan interpretasi konteks sejarah dan sosial serta respon terhadap tantangan zaman now atau zaman sekarang ini. Dan setiap pendekatan-pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana cara berbeda dalam merespon perubahan zaman sambil mempertahankan identitas keislaman tanpa melupakan identitas dari keislaman tersebut. Sekian video dari saya untuk pertanyaan nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.